Ikhwan sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi ya materi kita yang mana kali ini kita masuk di pembahasan tentang idgham ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang al-waqf wal ibtida, muqaddimah al-waqf wal ibtida, kemudian tanda-tanda al-waqf wal ibtida di Al-Qur'an, sifar dan yang lainnya, kita masuk dulu di pembahasan idgham ini. Ya. Di sebagian buku tajwid tentu kita akan mendapati hukum-hukum ini tuh kadang berada di awal-awal ya. Kadang ada di sebagian buku. Sebelum masuk ke hukum mat kita bahas ini dulu. Ya, tapi ada juga di buku yang lain itu dibahas di akhir pembahasan tentang idgham ini. Nah, idgham ini sama seperti idgham bi gunnah, idgham bila gunnah secara makna ya. Secara makna artinya adalah al-idkhal, yaitu memasukkan. Kalau di sini artinya adalah memasukkan atau meleburkan huruf. Ini secara bahasa kan memasukkan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah berarti memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharakat seolah-olah menjadi satu yang bertasydid. Jadi kalau ada dua huruf, kalau kemarin di pembahasan nun sukun dan tanwin ataupun mim sukun kita membahas tentang idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian idgham syafawi atau idgham mimi. Ketika nun sukun atau tanwin ketemu ya, nun sukun kan nggak dibaca. Ya, masuk ke idgham bi gunnah. May yaqulu, nun sukun ketemu ra. Marrabbuka marra. Marra. Nun dianggap tidak ada. Sama halnya dengan di sini. Namun kalau di sini pembahasan kita tidak lagi berkaitan dengan nun sukun atau tanwin atau mim sukun, tetapi huruf hijaiyah. Jadi syaratnya ada dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ini syaratnya di situ untuk membaca hukum idgham. Namun huruf-huruf ini huruf-huruf tertentu, nggak semua huruf hijaiyah, nggak semua tak sukun ketemu huruf jim, nggak. Atau dal sukun ketemu huruf ba, nggak. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu atau sifat-sifat tertentu ya. Sehingga di dalam hukum tajwid itu terbagi menjadi 3 idgham. Ada namanya idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Ada 3. Mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Nah, kita bahas yang mutamathilain. Jadi kita tahu kalau idgham tadi memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya. Nah, di sini ditambah mutamathilain. Mutamathilain itu artinya adalah dua yang sejenis, dua yang sama. Artinya adalah ketika kita mendapati huruf lam ketemu huruf lam, maka lam yang pertama nggak kita anggap, langsung masuk ke lam kedua ditasydid. Kalau di sini huruf kaf ketemu huruf kaf, contohnya kaf yang pertama sukun, kaf yang kedua berharakat, maka kaf yang pertama tidak dianggap dan kaf yang kedua kita kasih tasydid. Ba ketemu ba, mim ketemu mim, ya. Dan huruf-huruf yang hurufnya sama. Ini syaratnya mutamathilan itu artinya dua yang sama. Mutamathil, dua yang sama. Sehingga ketika kita mendapati dua huruf yang sama, satu sukun, satu berharokat, kita baca idgham. Contoh misalkan yudrikku, nggak kita baca yudrikku, nggak ya. Kaf yang pertama tidak kita anggap, langsung masuk ke kaf yang kedua dengan adanya tasydid. Yudrikumul maut, yudrikumul maut. Atau ba ketemu ba, idhabbi ya, idhabbi kitabi hadza, idhabbi. Tidak kita baca idhabbi, enggak ya, tapi idhabbi. Kalau di Al-Qur'an standar Madinah itu sukunnya udah hilang, Pak. Jadi kayak misalkan kaf ketemu kaf nih ya, sukun di sininya sudah tidak ada sukun. Jadi langsung dia tidak ada harokatnya sama sekali ya. Sukunnya juga enggak ada, langsung huruf kaf setelahnya bertasydid. Tapi kalau di Quran Indonesia sukunnya ada, tapi kaf setelahnya bertasydid memang. Kadang ketika orang membaca pakai Quran Indonesia itu, dia baca yudrikaku atau idhababi. Ya. Kenapa? Karena menganggap baknya tadi sukun. Tapi kalau pakai Quran Madinah,
Nah, sukunnya aja nggak ada. Harokat apalagi nggak ada kan? Nah, maka salah satu identifikasinya, oh ini seharusnya nggak dibaca karena nggak ada harokatnya. Gitu. Kemudian mim ketemu mim, ini idgham mutamatsilan juga atau juga disebut dengan idgham mimi ya. Fi qulubihim ma. Fi qulubihim ma. Ini jika mim sukun ketemu mim itu ditahan dulu. Nggak boleh fi qulubihim maradun, enggak, tetapi ada gunnah di situ. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim. Nah, ini idgham mutamathilain. Nah, di sini ada penjelasan beberapa ayat. Contoh misalkan, kadang kita menemukan huruf ha sukun ketemu huruf ha. Ini kan seharusnya idgham, tapi ternyata huruf ha sukun ini berada di akhir kata atau waqaf ya. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ada di surat Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Di sini boleh kita baca dua. Jadi kita baca dengan idgham, ma aghna anni maliyah, maliyah halaka anni sultaniyah, atau dibaca idhar. Idhar itu jelas ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Nah, tapi yang tepat itu sebenarnya dijelaskan haknya. Jadi nggak dibaca idgham ke hak yang kedua. Nggak. Maliyah halaka anni sultaniyah. Dan di Al-Quran biasanya ada tanda sin, saktah. Jadi berhenti sejenak, kemudian kita lanjutkan. Coba kita lihat ya. Kita lihat di surah Al-Qalam tadi. Surat Al-Qalam itu juz 29, ayat 28 dan 29. Al-Qalam Haqqah. Al-Haqqah ya. Al-Haqqah. Bukan Al-Qalam. 28, 29. Nah, ini ya. Ada tanda sinnya di sini. Berarti apa? Saktah. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Jadi maliyah halaka an. Boleh dibaca seperti itu, boleh disambung ya, disambung dengan bacaan idgham. Ma aghna anni maliyah halaka maliyah maliyah ha. Jadi disambung ha yang pertama ke ha yang kedua. Namun yang lebih rojih kalau kita baca tadi di sini, yang lebih rojih itu kita baca jelas ha yang pertama. Kalau di sini saktah berhenti sejenak, kemudian lanjut di ha setelahnya. Ya. Terus kemudian kadang kita mendapati di Al-Qur'an juga ada wawu sukun ketemu huruf wawu, ya. Wawu sukun ketemu huruf wawu. Ini enggak dimasukkan ya, padahal kan wawu sukun ketemu wawu, ya sukun ketemu ya. Apakah dia idgham? Enggak, ya. Enggak, kalau enggak salah namanya, ana agak lupa soalnya di beberapa buku tajwid itu enggak masuk nih. Kalau enggak salah namanya ini namanya hukumnya mad tamkin, ya. Wawu sukun ketemu huruf wawu. Qalu wahum enggak kita masukkan ke wawu setelahnya, bukan qalu wahum enggak. Tapi qalu wahum fi yaumaini, fi dua harakat, yaumaini langsung. Fi yaumaini. Nah, ini salah satu pembahasan yang kadang sebagian orang itu bingung. Oh, ya ketemu ya, ini hukumnya apa? Ya sukun ketemu huruf ya. Bacaannya idgham? Enggak, itu bacaannya jelas. Jadi tidak dibaca idgham, dibaca panjang aja. Ya, fi yaumaini qalu wahum. Dan di Al-Qur'an itu memang enggak ada tasydidnya di huruf wawu, di huruf ya ya, ketika ya sukun ketemu huruf ya atau wawu sukun ketemu huruf wawu. Maka Al-Imam Ibnul Jazari menyebutkan wa abin fi yaumi ma qalu wahum, dan jelaskan dibaca idhar, dijelaskan bila huruf pertama adalah huruf mad pada kata qalu wahum sama fi yaumaini. Fi yaumi sama qalu wahum. Jadi jelas. Wahum. Qalu wahum
fi yaumaini. Namun ada kondisi khusus, ya